teman-teman, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang penyakit chikungunya yang berhubungan dengan mikroorganisme. Sebelum masuk pada penjelasan materi, saya akan memperkenalkan dosen pengampu mata kuliah saya. Nah, ini merupakan perkenalan singkat dari pemateri. Sekarang kita masuk pada penjelasan materi tentang chikungunya. Pengertian chikungunya. Chikungunya adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus yang ditularkan lewat gigitan nyamuk. Penyakit chikungunya disebabkan oleh virus chikungunya atau CHI-KV. Virus CHI-KV merupakan virus RNA yang termasuk ke dalam genus Alphavirus dari keluarga Togaviridae. Virus ini ditularkan dari manusia ke manusia oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus menurut WHO 2008. Penyakit chikungunya mempunyai manifestasi klinik yang menyerupai dengan infeksi virus dengue. Biasanya penderita penyakit chikungunya ini tubuhnya mengalami demam, sakit persendian, dan ruam atau kumpulan bintik-bintik kemerahan. Gejala lain yang timbul dari penyakit tersebut yaitu kepala nyeri, otot, menggigil, kemerahan pada konjuktiva, pembesaran kelenjar getah bening di bagian leher, mual, dan muntah. Kita masuk penyebab chikungunya. Chikungunya disebabkan oleh albovirus dari genus Alphavirus atau famili Togaviridae yang ditularkan ke manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus yang terinfeksi virus tersebut. Virus chikungunya dapat menyebabkan tingkat infeksi simptomatik yang lebih tinggi daripada jenis arbovirus lain seperti virus dengue dan virus Zika. Menurut Alayu et al., tingkat infeksi virus chikungunya mencapai 75% dan 72-93% dari orang yang terinfeksi menjadi simptomatik. Koinfeksi dan kosirkulasi antara virus chikungunya dan dengue juga terkadang dijumpai karena kesamaan dari vektornya. Menurut penelitian Holt et al. Dan Compostri et al., virus chikungunya juga dapat ditularkan dari nyamuk Aedes aegypti maupun Aedes albopictus. Betina infektif kepada keturunannya melalui telurnya seperti halnya virus dengue yang dikenal sebagai mekanisme vertikal atau transovarial transmission. Manusia yang terinfeksi virus chikungunya umumnya mengalami nyeri sendi parah disertai sindrom lain seperti demam tinggi, sakit kepala, mialgia, dan ruam. Periode inkubasi penyakit antara 1 atau 2 sampai 12 hari, tapi umumnya 3 sampai 7 hari. Penularan chikungunya. Virus chikungunya dapat ditemukan di dalam darah pada minggu pertama setelah seorang terinfeksi. Jika orang yang terinfeksi tersebut digigit nyamuk yang merupakan perantara infeksi chikungunya, maka virus tersebut masuk ke dalam tubuh nyamuk. Nyamuk yang telah terinfeksi dapat menularkan virus chikungunya ke orang sehat lainnya jika nyamuk menggigit orang tersebut. Virus penyebab chikungunya ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk Aedes. Nyamuk lain mungkin bisa berperan sebagai vektor, namun perlu penelitian lebih lanjut.
Nyamuk Aedes tersebut dapat mengandung virus chikungunya C di dalam tubuh manusia. Virus memerlukan masa tunas 4-7 hari. Chikungunya ditularkan oleh nyamuk Aedes. Untuk wilayah Asia, spesies nyamuk penularannya adalah Aedes aegypti dan Aedes albopictus, dengan Aedes aegypti sebagai vektor utama. Dari Hadi UK 2013. Di Indonesia, spesies nyamuk tersebut juga merupakan vektor penular demam berdarah dengue atau DBD di Indonesia, sehingga kasus chikungunya seringkali ditemukan terjadi pada daerah endemis DBD. Aedes aegypti dan Aedes albopictus menyukai habitat untuk berkembang baik pada air yang tidak berhubungan langsung dengan tanah. Kedua spesies nyamuk ini mempunyai sifat diurnal. Nyamuk betina mengisap darah pada siang hari, utamanya pagi dan sore, dengan puncak gigitan pada pukul 9 sampai 10 dan pukul 4 sampai pukul 5. Tujuan nyamuk mengisap darah adalah untuk memperoleh protein guna mematangkan telur. Nyamuk jantan tidak mengisap darah, tetapi mengisap sari bunga. Salah satu ciri yang mendukung lebih cepat tersebarnya penyakit yang ditularkan oleh Aedes adalah sifatnya yang multi-biting. Aedes mempunyai jarak terbang sekitar 40 meter dan ditemukan pada ketinggian kurang dari 1000 meter dari permukaan laut. Meskipun dengan adanya perubahan iklim memungkinkan adanya pergeseran habitat, Aedes membutuhkan siklus menggigit sampai bertelur dan siap menghisap darah lagi, atau yang dikenal sebagai siklus gonotropik, sekitar 3-4 hari. Sekali nyamuk betina bertelur sekitar 100 butir, sekitar 2 hari akan menetas menjadi larva instar 1, instar 2, instar 3, dan instar 4, kemudian menjadi pupa dan nyamuk menurut Ditjen PP dan PL 2012. Kita masuk pada gejala chikungunya. Gejala klinis yang khas untuk chikungunya adalah demam tinggi, menggigil, sakit kepala, mual dan muntah, sakit perut, bintik-bintik merah di kulit, terutama badan dan lengan, nyeri sendi. Gejala tersebut selain nyeri sendi mirip dengan gejala demam berdarah dengue. Pada chikungunya tidak ada pendarahan hebat, tidak didapatkan renjatan atau shock, dan belum pernah dilaporkan menyebabkan kematian menurut WHO 2008b. Selain itu, adapun gejala yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama demam, kedua sakit persendian, ketiga nyeri otot, keempat bercak, kemerahan atau ras pada kulit, kelima kejang dan penurunan kesadaran, keenam manifestasi pendarahan, dan ketujuh gejala lain. Pencegahan chikungunya. Tidak ada vaksin atau obat untuk pencegahan chikungunya, sehingga cara terbaik untuk menghindari infeksi adalah dengan mencegah gigitan nyamuk. Namun ada vaksin potensial yang sedang dievaluasi dalam uji klinis. Tindakan pencegahan dasar harus diambil oleh orang-orang yang bepergian ke daerah berisiko tinggi, termasuk mengenakan lengan panjang, celana panjang, dan pakaian lain yang meminimalkan paparan kulit, menggunakan obat nyamuk pada kulit atau pakaian, memastikan ruang dalam ruangan memiliki tirai yang memadai untuk mengusir nyamuk, menggunakan kelambu berinsektisida di atas tempat tidur jika kamu hendak tidur di siang hari, mengenakan kelambu di wajah dan leher, selain menggunakan sarung tangan atau lotion anti nyamuk jika kamu menghabiskan banyak waktu di luar ruangan, menghindari perjalanan ke daerah yang mengalami wabah chikungunya,
menggunakan obat nyamuk bakar dan penguat inseksida pada siang hari, mengurangi jumlah tempat nyamuk berkembang biak di sekitar rumah juga bisa mengurangi populasi nyamuk secara signifikan. Dan juga ada beberapa tindakan sederhana yang bisa dilakukan, meliputi memasukkan air dari wadah seperti cawan di bawah pot tanaman, vas, ember, dan talang hujan, menutupi wadah air yang tidak dapat dikosongkan seperti tangki atau waduk yang menyediakan air rumah tangga, menyingkirkan ban bekas yang tertinggal di luar, menyimpan sampah dalam kantong plastik tertutup dan wadah tertutup lainnya panah ke atas. Jika kamu telah didiagnosis mengidap chikungunya, kamu harus berhati-hati untuk mencegah gigitan nyamuk selama minggu pertama penyakit, sebab pada masa ini virus dapat ditularkan ke nyamuk dan kemudian ke orang lain. Masuk dalam pengendalian chikungunya. Strategi utama pengendalian demam chikungunya antara lain dapat dilakukan: pertama, menggerakkan dan memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan demam chikungunya. Yang kedua, meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan yang berkualitas. Yang ketiga, meningkatkan sistem surveillance epidemiologi demam chikungunya, meningkatkan sumber daya dalam upaya pengendalian demam chikungunya. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.